Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Siti hadir. Hadir. Oke. Terus Hafid, Hadir. terus Rifki, Hadir. terus Tias, Hadir. terus April. Hadir. Oke, hari ini lengkap ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah mengidentifikasi peristiwa yang berhubungan dengan hukum Archimedes dan merumuskan peristiwa hukum Archimedes. Pertama-tama, kalian masih ingat nggak artinya fluida statis? Tidak. Masa nggak ada yang ingat? Ayo diingat-ingat. Kemarin loh, baru kemarin loh, ayo. Nah, ya silahkan. Fluida yang tidak bergerak. Ya, bisa. Lalu ada jawaban lain? Saya Ya, silahkan. fluida yang membahas tentang suatu tekanan pada fluida atau yang diberikan oleh fluida pada suatu objek yang berada di dalamnya. Ya, betul sekali. Sebenarnya fluida statis itu adalah juga bisa dikatakan fluida yang tidak bergerak atau dalam keadaan diam. Nah, sekarang jika kalian amati, kenapa kok kapal selam itu bisa melayang atau bisa tenggelam? Menurut kalian bagaimana? Ada yang tahu? Ya. Karena kapal selam itu memiliki tangki pemberat yang dapat diisi air ataupun udara untuk meningkatkan atau mengurangi berat kapal terhadap gaya angkat dari air. Ketika akan mengapung di air, tabung pemberat tadi itu dikeluarkan sehingga berat kapal selam itu akan berkurang dan terangkat. Tetapi jika kapal selam itu tenggelam, tabung pemberat itu tadi diisi air sehingga berat kapal selam menjadi lebih berat dan masuk ke dalam air. Begitu penjelasannya. Di sini ada yang kurang paham? Tidak. Oke. Selanjutnya Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana saja penerapan hukum Archimedes. Nah, di sini ini ada gelas. Kita anggap saja gelas ya. Gelas yang berisi air. Ada 3 gelas, terus juga ada sendok, terus ada garam dapur. Lalu di sini juga ada telur. Nah, di sini itu Ibu akan mendemonstrasikan tentang hukum Archimedes. Ini yang gelas pertama, kita isi telur yang tanpa garam. Nah, bisa kalian amati apa yang terjadi di dalam gelas satu, airnya, telurnya tenggelam, terapung atau melayang? Tenggelam. Terus yang kedua, kita tambahkan garam sekitar, kita coba 2 sendok dulu. Kita masukkan telurnya, kita amati. Kelihatan nggak dari belakang? Kalau belum terlihat melayang, kita tambahkan garam. Ini adalah keadaan telur ketika melayang. Ingat ya, dengan 3 sendok garam. Sekarang saya menggunakan sendok lain lagi. Kita tambahkan sebanyak 4 sendok. Ini kita masukkan telurnya.
belum terapung, kita tambahkan garam. Ini menggunakan garam sebanyak 6 sendok. Nah, dapat kita amati yang gelas pertama itu tenggelam, terus yang gelas kedua melayang, dan yang gelas ketiga adalah terapung. Dia kelihatan terapung ya. Dan gelas yang pertamanya tanpa garam dia tenggelam, gelas kedua dia melayang, dan gelas ketiga dia terapung. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian hukum Archimedes itu sendiri. Hukum Archimedes itu adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup, baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas. Nah, jadi seperti ini. Jika kita benda ini dimasukkan ke dalam fluida, dia akan mempunyai gaya dorongan ke atas. Paham? Terus besarnya gaya apung yang diterima, nilainya itu sama dengan berat yang dipindahkan oleh benda tersebut, atau bisa dikatakan M dikali gravitasi, dan memiliki arah gaya yang bertolak belakang atau gaya beratnya ke bawah dan gaya apungnya ke atas. Jadi dia itu memiliki gaya beratnya ke bawah, ke sini ke bawah, terus dia itu mempunyai gaya apung, itu gaya apungnya itu ke atas. Itu sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik, selanjutnya Ibu akan menuliskan rumus hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu disimbolkan dengan huruf B besar. Rumusnya adalah rho air dikali gravitasi dikali volume benda yang dipindahkan. B itu adalah hukum Archimedes G itu adalah percepatan gravitasi. Besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Lalu V itu adalah volume benda. Jadi juga bisa menggunakan rumus B sama dengan M dikali G tadi. M-nya itu massa. Dan sehingga kalian masih ingat rumus M dikali G itu kan sama dengan rumus W. W atau usaha. Nah, berarti dari persamaan ini B itu sama dengan W. Jadi bisa kita simpulkan W itu juga bisa menggunakan pakai rumus ini, rho air dikali G dikali volume. Dari penjelasan tadi ada yang masih bingung? Tidak. Oke. Sekarang Ibu ingin membuat kelompok, satu kelompok 2 anak atau 3 anak. Ini dibikin 2 kelompok aja. Kamu, Tia sama April, terus Siti, Rifki sama Hafid ya. Ya. Di lembar kerja siswa ini itu berkaitan dengan demonstrasi Ibu tadi ya, sesuai dengan penglihatan kalian seperti apa. Jadi di sini ada 3 pertanyaan, nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Terus kalau sudah
nanti dipresentasikan di depan. Salah satu aja, jangan maju semua. Nih, gitu jangan ya. Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Water, egg, salt. Garam. Baik, waktunya sudah selesai anak-anak untuk mengerjakan lembar kerja tadi. Selanjutnya perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 1 boleh maju ke depan. Ayo, bisa maju ke depan. Ini hasil dari kelompok 1. Jawabannya, 1. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas aqua, air, telur, dan garam. Analisis kami mengenai demonstrasi tadi adalah 1. Gelas 1 dengan air tanpa garam, telur tampak tenggelam. 2. Gelas 2 dengan air 4 sendok garam, telur tampak melayang. 3. Gelas 3 dengan air 6 sendok garam, telur tampak mengapung. Kesimpulannya, menurut kelompok kami adalah peran garam sangat penting dalam menambahkan massa jenis air. Seperti yang kita lihat tadi, jika garam ditambahkan lebih banyak, maka massa jenis air akan bertambah. Begitu pula sebaliknya. Jadi dapat kita peroleh poin utama yaitu 1. Jika massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur, maka telur itu akan terapung. 2. Jika massa jenis air sama massa jenis telur, maka telur itu akan melayang. 3. Jika massa jenis air lebih kecil dari massa jenis telur, maka telur itu akan tenggelam. Baik. Silahkan kembali, tidak apa-apa. Ayo kelompok 2, silahkan maju ke depan. Dari kelompok 2 yaitu 1. Alat bahannya yaitu air, gelas aqua, telur, garam. 2. Analisisnya menurut kelompok kami adalah 1. Percobaan pertama dengan telur yang dimasukkan ke dalam gelas air berisi tanpa garam, telur tersebut tenggelam. 2. Percobaan kedua dengan telur yang dimasukkan ke dalam air yang berisi 4 sendok garam, telur tersebut melayang. 3. Percobaan ketiga dengan telur yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air tambah 6 sendok garam tersebut telur mengapung. 3. Kesimpulannya adalah 1. Jika massa air yang besar daripada massa jenis telur, maka telur itu akan terapung. Jika massa jenis air sama dengan massa jenis telur, maka telur tersebut akan melayang. C. 3. Jika massa air jenis lebih kecil dan massa jenis telur, maka telur itu akan tenggelam. Sekian, terima kasih. Ya. Jawaban dari kelompok 1 dan 2 tadi sudah benar, bahwa jika massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur, maka telur tersebut akan tenggelam. Dan jika massa jenis air sama dengan massa jenis telur, dia akan melayang seperti gelas yang kedua. Dan jika massa jenis air itu lebih kecil daripada massa jenis telur, dia akan terapung. Nah, untuk pembelajaran kali ini dapat kita ambil kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu jika benda memiliki berat lebih berat air yang dipindahkannya, maka benda tersebut akan tenggelam, atau rho air itu lebih kecil daripada rho benda. Terus yang kedua, jika benda memiliki berat yang sama dengan berat air yang dipindahkannya, maka benda tersebut akan melayang. Terus kalau yang ketiga, jika benda memiliki berat kurang dari berat air yang dipindahkannya, maka benda tersebut akan mengapung, atau bisa dikatakan rho benda lebih kecil daripada rho air. Sudah. Setelah itu jangan lupa untuk tugas di rumah kalian mengerjakan buku LKS yang uji kompetensi 1 yang bilang ganda saja ya.
dibuat latihan sendiri. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang tegangan permukaan, meniskus, kapilaritas, dan viskositas. Semoga pembelajaran hari ini dapat membuat kalian untuk lebih giat lagi dalam belajar, dan jangan pernah untuk berhenti mencoba sesuatu hal yang baru. Semoga pembelajaran hari ini juga dapat bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.